فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait dengan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ayat ini turun tentang ahli kitab, tetapi dia bersifat umum. Qala rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, innal ladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, mimma yashhadu lahu birrisalah, dari apa yang, yaitu sesuatu, sebagian. Ancaman ini bukan hanya untuk semua, bukan hanya untuk semua bukti, tetapi sebagian bukti pun kalau disembunyikan maka dia akan terkena ayat ini. Makanya Ibnu Katsir menggunakan apa? Min tabi'idiyah. Mimma yashhadu lahu birrisalah, sebagian dari apa saja yang menjadi saksi untuk Nabi sebagai Rasul, baik itu sebagian ayat ataupun sebagian ayat Al-Quran, ataupun sebagian ayat Taurat, ataupun sebagian ayat Injil. Karena memang di dalam Taurat dan di dalam Injil itu ada berita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah lafaz Yaraklito yang ada di dalam dalam Injilnya Nabi Isa. Nah, mereka sembunyikan lafaz itu. Yaraklit artinya adalah Ahmad. Itu mereka sembunyikan. Ma anzalallahu minal kitab, apa yang Allah turunkan dari kitab suci, yakni al-yahud alladzina katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kutubihimul lati biaidihim, di dalam kitab-kitab mereka yang ada di tangan-tangan mereka. Memang kitab itu ada di tangan mereka. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, mereka mendapatkan beliau tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Mimma tashhadu lahu birrisalah, yang mana sifat-sifat tadi menjadi saksi penguat Nabi sebagai seorang Rasul, wan nubuwah sebagai seorang Nabi. Fakatamu dzalik, lalu mereka menyembunyikan yang demikian itu, li'alla tadhhaba riyasatuhum, agar, yaitu harapannya, kepemimpinan mereka tidak hilang. Itu yang mereka khawatirkan, nanti Nabi menjadi pemimpin, sementara kami tidak ingin kami yang selama ini jadi pemimpin lalu hilang kepemimpinan. Itu juga yang dialami oleh Nabi Isa ketika beliau berdakwah di kalangan Yahudi. Kemudian mereka justru bekerja sama dengan penguasa yaitu Romawi untuk menyingkirkan beliau, karena mereka khawatir nanti mereka tidak lagi menjadi pemimpin-pemimpin spiritual, pemimpin di dalam pengobatan, pemimpin di dalam perbomohan dan seterusnya. Semuanya kalah dengan mukjizat Nabi Isa. Nah, demi seperti ini mereka rela untuk memerangi para nabiullah dan para utusan Allah. Na'udzubillah. Padahal kalau mereka taat pada Allah dan Rasulnya, mereka jadi pemimpin, itu pasti. Allah Ta'ala telah menjamin itu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan dari mereka itu para imam, para pemimpin yang membimbing dengan syariat kami tatkala mereka bersabar dan mereka senantiasa yakin dengan ayat-ayat kami. Tayyib.
Makanya Amir Son'ah tatkala beliau mengirimkan baiat kepada Nabi SAW, justru Nabi menetapkan engkau tetap menjadi pemimpin di Son'ah. Demikian pula Nabi Muhammad SAW menetapkan kepemimpinan Najasyi setelah beliau mengirimkan baiat kepada Nabi Muhammad SAW, tetap diakui sebagai pemimpin dan seterusnya. Baik. Sementara Heraklius, demikian pula Kaisar dan lain-lain, mereka justru dikatakan sebagai Azimur Rum, bukan apa? Malikur Rum kalau yang Kaisar, kalau yang Kisra ya Azimul Furus, bukan lagi Malikul Furus. Karena memang tidak ada kenabian, tidak ada kepemimpinan kecuali yang ditetapkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah. Mereka takut dengan sesuatu yang justru kalau mereka taat, mereka justru ditetapkan sebagai pemimpin yang disyariatkan. Inilah tujuannya mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW. Alasannya adalah agar tidak hilang kepemimpinan mereka. Wa ma kanu ya'khudhunahu minal arad, dan agar tidak hilang apa yang biasa mereka ambil dari orang-orang Arab, minal hadaya wa tuhaf, berupa hadiah-hadiah, demikian pula persembahan-persembahan atau bingkisan-bingkisan atau apa aja istilah itu. Tuhfah itu terkadang diartikan persembahan, terkadang diartikan bingkisan. Cuma kalau persembahan macam menyembah ya jadinya. Ini terutama adalah orang-orang Yahudi yang bergaul dengan orang-orang Arab, baik itu yang di luar Madinah yaitu Khaybar, ataupun yang di dalam Madinah yaitu Bani Nadhir, Bani Qainuqa, dan Bani satu lagi Bani Quraidah. Sebagaimana itu disebutkan di dalam kitab sejarah Madinah yang Ana beli di Madinah itu waktu itu, bagus sekali. Ala ta'zimihim iyahum, disebabkan karena orang Arab mengagungkan orang-orang Yahudi karena memiliki kitab suci. Ternyata kitab suci cuma sebagai pajangan, isinya sudah banyak dipesongkan oleh mereka. Fa khasyau la'anahumullah in azharu dzalik, maka mereka, semoga Allah mengutuk mereka, mereka khawatir apabila mereka menampilkan sifat-sifat Nabi tersebut, ayat tabi'ahun nas wa yatrukuhum, lalu orang-orang akan mengikuti Nabi tersebut dan meninggalkan mereka. Ini takut pada bayang-bayang, padahal sesuatu yang mereka takutkan itu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Mereka khawatirkan. Sebagaimana Nabi setelah dibaiat oleh orang-orang Ansor, beliau menetapkan ada 12 nuqaba atau bahkan lebih. Nuqaba itu adalah ruqaba, yaitu para pengawas, para pemimpin, menjadi wakil-wakil Nabi di setiap kabilah. Tetap mereka akan jadi pemimpin. Pemimpin yang diberkati justru. Tayyibal fakatamu dzalika ibqa'an ala ma kana yahsulu lahum min dzalik. Maka mereka menyembunyikan yang demikian itu, menyembunyikan berita-berita yang mendukung kenabian dan risalah Nabi Muhammad SAW, demi mengekalkan apa yang telah mereka perolehi dari kesenangan-kesenangan tadi. Intinya kembali kepada masalah dunia lagi. Tak mau taat pada Allah dan Rasulnya karena takut kehilangan kesenangan dunia. Padahal kalau taat, pasti mereka akan mendapatkan yang berkali-kali lipat lebih dari itu dan diberkahi. Wa huwa nazrun yasir, padahal kesenangan yang mereka perolehi tadi adalah sesuatu yang sangat sedikit. Ya, samanan qalila, harga yang sedikit saja. Faba'u anfusahum bidzalik, maka mereka menjual diri mereka dengan kesenangan tadi. Bukan sekedar menjual kitabullah, bahkan diri mereka pun mereka jual demi mendapatkan kesenangan dunia. Waqtadu anil huda wattiba'il haq, mereka mencari penukaran dari hidayah dan dari mengikuti kebenaran, wa tasdiqir rasul, dan membenarkan rasul, wal imani bima ja'a anillahi bidzalik, dan mengimani apa saja yang datang dari Allah, bidzalikan nazril yasir,
dengan perkara yang sedikit itu tadi, kesenangan dunia yang tak seberapa. Setelah itu betul-betul apa? Mereka mereka menjadi semakin tersesat, akhirnya betul-betul menentang Nabi, akhirnya mengkhianati perjanjian, justru apa? Diperangi kaum muslimin, akhirnya diperhamba, jadi hina sekali. Padahal dulu sebelum kedatangan Nabi, mereka menikmati kemegahan sebagai orang-orang yang diagungkan. Karena durhaka, akhirnya nikmat yang dulu dilenyapkan. Na'udzubillah. Wasaru aunan lahu ala qitalihim. Melompat. Fakhabu wa khasiru fid dunya wal akhirah. Sehingga mereka celaka dan merugi di dunia dan di akhirat. Dunia tak dapat, akhirat pun lenyap. Amma fid dunya fa inna Allaha adhara li ibadihi sidqa rasulih. Adapun di dunia, maka sesungguhnya Allah menampilkan kepada para hambanya kebenaran Rasulnya. Bukti kebenaran Nabi bukan hanya lewat Yahudi, Allah akan mendatangkan dari segala penjuru. Maka sia-sia apa yang mereka sembunyikan tadi, usaha yang mereka lakukan tadi itu. Bima nasobah, dengan bukti apa saja yang Allah pancangkan. Wa ja'alahu ma'ah, dan Allah jadikan bukti itu menyertai beliau. Minal ayatil zahirat, berupa ayat-ayat yang jelas. Wa dalailil qati'at, dan penunjuk-penunjuk yang pasti. Fasaddaqahul ladzina kanu yakhafuna ayyattabi'uh. Lalu beliau dibenarkan, yaitu diakui kebenarannya oleh orang-orang yang dulu khawatir, dulu takut untuk mengikuti beliau. Bahkan apa? Masuk Islam secara berduyun-duyun setelah itu. Wasaru aunan lahu ala qitalihim. Justru mereka orang-orang yang ataukah kanu yakhafun, ini wawul jamaahnya kembali ke Yahudi. Maka orang-orang yang dulu dikhawatirkan oleh orang-orang Yahudi mengikuti Nabi tersebut, justru mereka memang membenarkan Nabi itu. Tak ada gunanya mereka dicegah, tahu-tahu mereka mengikuti Nabi itu dengan bukti-bukti yang lain, walaupun tidak lewat Yahudi. Wasaru aunan lahu ala qitalihim, dan jadilah orang-orang yang dicegah oleh Yahudi untuk mengikuti Nabi, justru mengikuti Nabi, dan mereka menjadi penolong beliau untuk memerangi orang-orang Yahudi tadi. Ini semua kembali kepada kaidah yang disebutkan, kaidah universal, kaidah yang sifatnya alamiah, disebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, yaitu apa? Muamalatul mubtil binaqidi qasdih. Memperlakukan pelaku kebatilan dengan kebalikan dari yang dia inginkan. Dia ingin menghalangi orang-orang itu dari mengikuti Nabi, justru apa? Mereka malah mengikuti Nabi. Dia ingin tetap dimuliakan oleh mereka, justru mereka menolong Nabi untuk menghinakan para pengkhianat tadi. Yang mereka harapkan justru berkebalikan. Baik. Waba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka pulang membawa kemurkaan di atas kemurkaan. Bukan hanya kemurkaan Allah, bahkan kemurkaan umat yang selama ini memuliakan mereka. Tahu ternyata mereka ini pengkhianat. Umat-umat tahu. Wa dhammahumullahu fi kitabih, dan Allah mencela mereka di dalam kitabnya. Fi ghairi maudhi', di lebih dari satu tempat. Min dzalika hadhil ayatul karimah, di antaranya adalah ayat yang mulia ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kitab suci yang Allah turunkan, walaupun sebagiannya mereka tampilkan, tetapi sebagian yang lain mereka sembunyikan. Ini tetap dianggap menyembunyikan kitab. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan mereka dengan itu mereka membeli harga yang murah, yaitu menukar dengan kesenangan yang sedikit. Ya, harga yang sedikit, kesenangan yang sedikit. Wa huwa aradul hayatid dunya, yaitu harta benda kehidupan dunia. Arad, yaitu harta benda atau kesenangan itu sendiri.
Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu tidak memakan di dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Innama ya'kuluna ma ya'kuluna. Maknanya mereka itu hanyalah memakan apa yang mereka makan tadi. Fi muqabalati kitmanil haq, sebagai ganti dari penyembunyian kebenaran. Naron ta'ajjaju fi butunihim. Ta'ajjaju berarti apa? Ada tak mudharaah yang terhapus ya. Ta'ajjaju karena dia dari ta'ajjaja ya ta'ajjaju. Ada tak mudharaah yang dihapus dengan sengaja dan itu boleh. Api yang akan bergejolak di dalam perut-perut mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu hanyalah memakan ke dalam perut-perut mereka api neraka. Wasayaslauna sa'ira. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala. Afwan sekejap. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu jalan lompat nih ya seperti ini. Ayo. Wa fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, alladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, orang yang memakan atau meminum di dalam bejana emas atau perak. Tentunya fi-nya di sini bukan kembali ke dia, tetapi kembali ke maf'ul bih yang tersembunyi, ya'kulu syai'an atau yashrabu syai'an. Jelas kitanya di luar, tapi makanan dan minumannya yang di dalam bejana itu. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Dia itu hanyalah membolak-balikkan, alal khilaf jarjaro. Ini asalnya dari jarro yang terulang-ulang, mengheret atau membolak-balikkan. Al-Hafidz memiliki kalam yang agak panjang tentang jarjaro karena ini ada beberapa pendapat, tapi intinya sama, semua dari jarro, mengheret yang tapi terulang-ulang, membolak-balikkan ke dalam perutnya api jahanam. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Intinya api neraka masuk ke dalam perut orang-orang yang disebutkan di dalam ancaman-ancaman tadi. Wa qauluhu wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Firman Allah Ta'ala, dan Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat. Mereka telah menyembunyikan kalamullah, maka balasan sesuai dengan amalan mereka, dan Allah tidak menyucikan mereka. Ma'ruf, kitab suci tujuannya adalah untuk menyucikan umat dengan dalil-dalil yang ma'ruf itu. Balasannya sesuai dengan jenis amalan mereka tadi. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Sebagaimana kitab suci datang untuk mendatangkan, untuk membawa keselamatan. Nah, tatkala mereka melakukan yang sebaliknya, maka balasannya pun sebaliknya, terkena azab yang pedih. Wa dzalika li'annahu ta'ala ghabbanu 'alaihim.
Sebabnya adalah karena Allah Ta'ala sangat marah kepada mereka. Bukan ghadibun, bahkan ghadban. Sa'atun walimtila, yaitu penuh kemarahan dan memang apa? Ya, sangat luas kemurkaannya kepada mereka. Li'annahum katamu wa qad alimu, karena mereka menyembunyikan, maf'ul bihnya ma'ruf, menyembunyikan kitab suci, padahal mereka telah mengetahui perkara itu. Fastahaqqul ghadab, maka mereka berhak mendapatkan kemurkaan. Baik, kalau Nasara asalnya adalah apa? Mereka beramal tanpa ilmu, maka mereka tersesat. Itu dulu, tapi para pendetanya yang sudah mengetahui itu, kata Syekh Utsaimin di dalam tafsir Al-Baqarah, beliau mengatakan para pendeta Nasara juga berhak mendapatkan itu, berhak mendapatkan kemurkaan karena mereka tahu kebenaran. Baik, sebagaimana kata para pendeta yang masuk Islam, yang Anda baca dalam cerita-cerita kisah nyata orang yang masuk Islam itu, dia setelah lama belajar, dia lihat di literatur, di perpustakaan mereka sendiri disebutkan nama Muhammad di kitab-kitab kunonya itu, bukan kitab yang sudah diterjemahkan ke bahasa British. Nah, yang sudah tahu ya, kalau masuk Islam, alhamdulillah banyak yang masuk Islam. Yang setelah itu tetap demi kepemimpinan mereka tetap memilih untuk jadi pendeta Nasara, ya terkena kemurkaan Allah sebagaimana Yahudi. Qala fala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, maka Allah tidak melihat kepada mereka dengan penglihatan rahmat dan tidak menyucikan mereka. Yusni alaihim wa yamdahuhum. Jelas ini tafsirnya perlu tambahan lah, tapi apa? Tapi beliau tidak menyebutkan di situ karena mencukupkan dengan ai, karena ai di sini adalah sebagai harf atof. Berarti hukumnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu ada nafi, yaitu tidak menyanjung mereka dan tidak memuji mereka. Bal yu'adzibuhum adzaban alima. Bal di sini sebagai idrak, tidak boleh diniatkan sebagai atof belaka. Tak boleh kemudian berarti ada nafi juga. Tak, ini idrak, yaitu membalik hukumnya. Bahkan Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Waqad dzakara Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Murdawai hahuna, di dalam tafsir ayat ini Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Murdawai menyebutkan al hadis alladzi rawahu Muslimun aidan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga. Min hadisil A'mash an Abi Hazim, ini kurang untuk cetakan ini. An Abi Hurairah, Abu Hazim dari Abi Hurairah berarti siapa? Salman al-Asja'i al-Kufi. Baik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salah satu la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 jenis manusia yang mana Allah tidak mengajak mereka berbicara dengan pembicaraan rahmat. Berarti masuk dalam perkara ini kata Ibnu Katsir tadi apa? Pembicaraan yang mengandungi sanjungan dan pujian. Wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka dengan penglihatan rahmat. Wala yuzakkihim, tidak menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Yang pertama syaikhun zanin, orang yang tua tapi tetap berzina. Wa malikun kadzdzab, raja tetapi pendusta. Wa ailun mustakbir, dan orang yang fakir tetapi dia menyombongkan diri. Masalah syarahnya ini sudah kita lewati di dalam tafsir di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, dan ini ma'ruf insyaallah. Kalau masalah-masalah yang bersifat individual ini saja atau bersifat kemanusiaan ini saja terkena hukuman seperti itu, bagaimana yang sifatnya menyeluruh, yaitu menyembunyikan kitabullah. Tentunya ini hukumannya memang lebih berat dari itu. Summa qala ta'ala mukhbiran anhum, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan mengabarkan tentang orang-orang tadi, ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan membayarkan hidayah.
melepaskan hidayah. Hidayah sebagai apa? Alat penukar demi mendapatkan kesesatan. I'tadu 'anil huda, yaitu mencari penukaran dari hidayah. Baik, karena memang yang namanya syira ini adalah apa itu? Akad yang istilahnya adalah akadul muawadhah, akad tukar menukar. Nah, inilah hakikat jual beli. Makanya isyra di sini beliau tafsirkan dengan i'tiyad, mencari penukaran. Wa huwa nasru ma fi kutubihim. Apa hidayah yang dimaksudkan di sini? Yaitu menyebarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Min sifatir rasul, berupa sifat rasul. Wa dzikri mab'atsih, penyebutan tentang pengutusan beliau. Beliau diutuskan, beliau dilahirkan di tempat disebutkan, dan juga beliau nanti tempat hijrahnya adalah demikian disebutkan itu dalam kitab suci mereka. Ternyata mereka menyembunyikan itu. Wal bisyarati bih, dan kabar gembira tentang ketibaan beliau. Nabi Isa sudah menyebutkan kabar gembira tadi. Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, sementara pendeta-pendetanya malah menyembunyikan, tapi mengklaim apa? Ikut Yesus, bahkan menyembah Yesus, tapi tak taat pada Yesus yang mereka sebut-sebut tadi. Nauzubillah. Baik. Min kutubil anbiya, kabar gembira tentang ketibaan nabi terakhir yang ada di dalam kitab-kitab para nabi itu. Wattiba'ih, dan kewajiban untuk mengikuti beliau. Watasdiqih, dan pembenaran pada beliau. Istabdalu an dzalik, lalu mereka mencari penukaran dari itu. Wa'tadu, mencari penggantian darinya, anhu biddalalah, dengan kesesatan. Kalau tadi huda, kebalikannya adalah dhalalah. Karena apa? Orang jadi tersesat dan gelap, tak tahu data-data. Wa huwa takdzibuh. Nah, di antara bentuk kesesatan adalah mendustakan Nabi. Wal kufru bih, mengingkari beliau. Wa kitmanu sifatih, merahasiakan, menyembunyikan sifat-sifat beliau. Fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka. Wal adzaba bil maghfirah, mereka mencari penukaran berupa siksaan dengan melepaskan pengampunan, jaminan pengampunan. Baik, i'tadu 'anil maghfirati bil adzab, yaitu mereka menukar pengampunan dengan siksaan. Wa huwa ma ta'atauhu min asbabihil madhkurah, yaitu apa saja yang mereka lakukan, mereka perbuat dari sebab-sebab siksaan tadi yang disebutkan itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ini menunjukkan yang terpandang adalah fiilnya, walaupun tak mungkin mereka mengatakan mereka mencari kesesatan, tapi prakteknya itu yang terpandang. Ilahuna wallahu a'lam.